Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Natali Putri dengan nomor induk mahasiswa 205 210 299. Saya salah satu mahasiswi dari Bapak Heri Firmansyah dalam mata kuliah Kapital serta Hukum Pidana. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai hukuman eksekusi mati atau pidana mati. Pidana mati merupakan pidana pokok yang diatur dalam KUHP. Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara hukuman ganti. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Garing PNPS tahun 1964 bahwa pelaksanaan pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Dalam hal itu, eksekusi harus digunakan oleh jaksa sebagai eksekutor dan secara teknis. Di Indonesia, sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati tersebut berawal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada masa kolonial Belanda. Undang-undang itu disahkan pada 1 Januari tahun 1918. Setelah dilakukannya unifikasi terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan penduduk Hindia Belanda. Terdapat beberapa kriteria cara pelaksanaan hukuman. Lebih tepatnya, yang saya tulis adalah 3. Yang pertama, cepat dan sederhana. Yang kedua, layak dan patut dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menghindari perusakan anggota tubuh. Maksudnya dari menghindari perusakan anggota tubuh adalah pada saat pelaksanaan hukuman mati yang menjadi ragu tembak atau yang memidanakan hukuman mati tidak boleh merusak anggota tubuh dari terpidana. Sebelum dilaksanakan eksekusi hukuman mati, terpidana wajib mengetahui mengenai rencana pelaksanaan tersebut. Terpidana harus diberitahu 3 hari sebelum hari H pelaksanaan eksekusi. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Garing PNPS Garing tahun 1994. Ketentuan itu berbunyi 3 kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa memberitahu kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut. Pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan di sebuah tempat yang dikelilingi hutan di Pulau Nusa Tenggara. Dengan adanya hukuman mati, tentu eksekutor dalam pelaksanaan. Regu eksekutor tersebut terdiri dari seorang bintang, 12 orang tamtama, dan dipimpin oleh seorang perwira. Setiap terpidana mati diberi hak untuk mengemukakan suatu permintaan terakhir kepada jaksa agung atau jaksa sebagaimana diatur di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Garing PNPS Garing tahun 1964. Di dalam eksekusinya, selain regu penembak yang diperbolehkan hadir
di dalam eksekusi hukuman mati berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 garing PMK garing 1964 adalah terpidana. Jadi pada saat di dalam ruang eksekusi tersebut, pembela terpidana boleh masuk, hadir, dan melihat rangkaian eksekusi mati tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pro dan kontra dari pidana. Karena pidana mati ini menyangkut hak asasi manusia. Jadi, dipastikan pasti ada pro dan kontra di masyarakat mengenai hal ini. Ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui dari pidana mati. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kontroversi atau kontra dari pidana mati. Kontroversi mengenai hukuman mati salah satunya muncul karena amandemen kedua pasal 28A dan 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun termasuk negara. Nah, selain itu, hukuman mati dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni untuk menghalangi orang dari perbuatan kejahatan dan bukan balas dendam. Hukuman mati dianggap tidak bisa menghilangkan kejahatan di masyarakat dan menciptakan masyarakat yang bahagia. Faktor penentunya bukanlah berapa banyak kejahatan dengan adanya hukuman mati, tetapi bagaimana keadilan tetap ada dan dirasakan oleh korban kejahatan. Masyarakat yang setuju dengan hukuman mati menganggap bahwa pidana ini pantas dijatuhkan kepada penjahat yang sadis, karena jika tidak dilakukan, dia khawatirkan aksinya akan berulang. Hukuman ini dinilai sesuai dengan tujuan hukuman pidana pada umumnya, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan perorangan. Pidana mati dianggap dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Hukuman mati menjadi pengecualian terhadap hak untuk hidup yang masih diakui di banyak negara. Dan hukuman ini menjadi sanksi paling berat bagi pelaku kejahatan yang secara berat melanggar hak asasi manusia orang lain. Sesuai dengan pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak orang lain, dan itu mutlak adanya. Selain itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada undang-undang agar tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga menyatakan bahwa pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi terciptanya ketertiban umum. Dengan cara ini, hukuman mati dapat menciptakan rasa hormat dan penghargaan terhadap hak asasi manusia orang lain. Jadi banyak orang atau banyak masyarakat yang menganggap bahwa hukuman mati ini menjadi salah satu pencegahan dari tindakan kejahatan, yaitu preventif dan represifnya. Orang-orang yang pro terhadap pidana mati menyimpulkan bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan konstitusi negara
dan oleh karena itu layak dipertahankan keberadaannya di dalam hukum positif Indonesia. Maka dari itu, karena Bapak Presiden Jokowi juga pro terhadap pidana mati, jadi hukuman pidana mati masih tetap diberlakukan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh negara yang sampai saat ini masih memberlakukan pidana mati. Yang pertama, ada Amerika Serikat. Yang kedua, ada Arab Saudi. Yang ketiga, ada Irak. Yang keempat, ada Mesir. Yang kelima, ada Iran. Yang keenam, Cina. Yang ketujuh, Korea Utara. Dan Indonesia termasuk negara yang masih memberlakukan pidana mati. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh dari kasus pidana mati. Yang pertama ada kasus Mary Jane. Mary Jane ini divonis pidana mati karena melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mary terbukti membawa 2,6 kg narkotika jenis heroin di Yogyakarta pada tahun 2010 silam. Yang kedua, ada kasus dari Rahem Akbayut Salami, menjadi salah satu terpidana dalam kasus penyeludupan heroin di Indonesia pada 2015 tahun. Dirinya terbukti telah menyeludupkan heroin sebanyak 5 kg ke Indonesia. Akibatnya, ia dijatuhi pidana mati. Rahem sebelumnya sempat mengajukan gerasi, tetapi ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Yang terakhir, saya ambil kasus dari yang baru-baru ini hangat diperbincangkan, yaitu adalah kasus dari Bapak Ferdy Sambo. Ia dijatuhi vonis hukuman mati atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri itu dinilai bersalah karena telah melakukan pembunuhan berencana. Itulah tadi penjelasan materi mengenai pidana mati yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.